Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada bimbingan Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dewan juri yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit ceramah yang bertemakan Isra Mi'raj. Alhamdulillah, pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Rajab, bulan yang terjadi peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkisah tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan kembali teringat betapa pentingnya ibadah salat. Bagaimana tidak, ibadah salat adalah ibadah yang utama dan spesial yang Allah perintahkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai bukti dari keistimewaan dan juga keutamaannya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril dan Buruk untuk menjemput Nabi Muhammad SAW agar Rasulullah bisa menjemput ibadah salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dengan wujud aslinya pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Quran surat An-Najm ayat ke-13 sampai dengan ke-15. Para hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaannya yang maha agung, maha kuasa, maha kaya, lagi maha terpuji. Setelah perjalanan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan surga, neraka, dan juga Baitul Ma'mur yang menjadi kiblat para malaikat. Itu adalah bukti bahwa janji Allah Subhanahu wa taala benar-benar nyata. Lantas bagaimanakah dengan kita umat akhir zaman ini? Seiring berkembangnya teknologi dan juga berlalunya zaman, banyak sekali masjid-masjid megah, tetapi jamaahnya semakin sedikit. Tidak hanya itu saja, banyak perselisihan di antara umat Islam. Terlebihnya adalah perselisihan tentang ibadah sholat. Tapi nyatanya mereka belum benar-benar melaksanakan sholat. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau sholat kita benar-benar dengan hati kita, menghadirkan rohani dan juga jasmani kita, maka kita akan semakin dekat dengan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan ibadah salat adalah ibadah yang lebih utama dari ibadah-ibadah lainnya. Surat Al-Ankabut ayat ke-45. Para penonton sekalian, marilah kita perbaiki salat kita. Marilah salat dengan hati, salat dengan menghadirkan rohani dan jasmani kita. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya menutup, saya ingin memberikan sebuah kata-kata. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.